Perkenalkan, nama saya Kevin Erik Saputra dari kelas 4 PHP 2 dengan NIM 191900011. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alejandro dari kelas 4 PHP 2 dengan NIM 191900012. Kenalkan, nama saya Winnie Haryanto dari kelas 4 PHP 2 dengan NIM 191900013. Nama saya Jenis Gabriela Kencana dari kelas 4 PHP 2 dengan NIM 191900023. Perkenalkan, nama saya Ivana Stiadi dengan NIM 191900044 kelas 4 PHP 2. Baiklah, jadi pada hari ini saya dan rekan saya lainnya akan menginfokan mengenai lowongan pekerjaan yang sempat dibuka oleh STEMex Hotel and Resorts beberapa waktu yang lalu. Kami juga akan melakukan analisis terhadap 7 karyawan baru dari masing-masing posisi. Yang pertama akan saya bahas adalah front desk agent. Beberapa kualifikasi yang dibutuhkan adalah pria atau wanita dengan maksimal umur 27 tahun, minimal pendidikan strata 1 Hospitality and Tourism, diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun, berpenampilan rapi, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki kemampuan menulis dan juga komunikasi yang baik, gesit secara fisik dan mampu berdiri untuk waktu yang lama, dan yang terakhir, mampu dan bersedia untuk bekerja shift di hari libur dan juga pada hari raya besar lainnya. Alasan dibutuhkannya kriteria tersebut oleh seorang front desk agent adalah karena kita merupakan perwakilan ataupun gambaran kesan pertama tamu terhadap hotel, sehingga mereka dituntut untuk selalu berpenampilan rapi, selalu sigap dan siap dalam menghadapi tamu, dan lancar berkomunikasi untuk dapat menangani keluhan dari tamu. Bersamaan dengan hal tersebut, pelamar yang berhasil lolos adalah Justin Ananda, di mana ia memiliki kelebihan disiplin, penyabar, mudah beradaptasi, dan juga memiliki skill komunikasi yang baik. Untuk kekurangannya sendiri, ia masih kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu untuk peluang, ia terbiasa untuk menangani keluhan dari tamu, terbiasa untuk multitasking, dan terbiasa untuk mengoperasikan sistem Opera. Lalu yang terakhir untuk ancaman, ia masih belum memiliki kendaraan pribadi. Saya ingin menjelaskan tentang laundry attendant. Kriteria yang diambil pada laundry attendant ini adalah pria atau wanita 17-25 tahun, sarjana pariwisata dan perhotelan, pengalaman kerja 1 tahun, mengerti akan pemakaian deterjen dan peralatan pencucian lainnya, kemampuan berdiri dalam waktu lama, keterampilan aritmatika dasar, keterampilan organisasi dan manajemen waktu, keterampilan menganalisis dan pemecahan masalah, bakat untuk melayani pelanggan, dan bersedia untuk shift kerja pada akhir pekan. Alasan kami mencari kriteria ini pada kandidat baru ini adalah karena hotel kami memiliki cleaning equipment yang sangat lengkap dan bervariasi, yang diharapkan para kandidat baru ini dapat menggunakannya dengan semaksimal mungkin dan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, serta memiliki fisik yang sangat kuat, sigap, serta pintar dalam memanajemen waktu dengan permintaan yang terus bertambah. Pelamar yang berhasil lolos adalah Joko Ananta. Joko Ananta ini memiliki kelebihan, dia dapat bekerja di bawah tekanan, dia memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan dia memiliki hobi bentuk berorganisasi. Namun, Joko Ananta memiliki kelemahan, yaitu dia memiliki sifat yang ceroboh dalam melakukan suatu hal. Peluang yang dimilikinya adalah dia akan semangat untuk mempelajari semua yang berkaitan dengan laundry attendant. Dia seorang pria yang seharusnya memiliki fisik yang sangat kuat. Dia memiliki pengalaman serupa dengan tempat kerjanya dahulu. Meskipun ada ancaman seperti keluarganya melarang dia untuk bekerja terlalu berat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang confession officer. Pada confession officer, kriteria yang diambil adalah pria atau wanita 17-25 tahun, sarjana pariwisata dan perhotelan, memiliki pengalaman kerja 1 tahun, pengetahuan tentang teknik yang kuat, keterampilan dalam organisasi yang kuat, cermat dan teliti dan detail, dapat bekerja multitasker, keterampilan interpersonal yang unggul, kreatif, komunikasi yang ahli, dan keterampilan yang kuat. Alasan kami mencari kriteria ini pada kandidat adalah karena pada bidang ini pelamar harus memiliki kemampuan teknis dan keterampilan yang kuat agar dapat mengerjakan banyak hal secara detail dan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru bagi hotel kami ini dengan kreativitas yang dia punya. Salah satu pelamar yang berhasil lolos adalah Winda Angela dengan kelebihan dia memiliki kedisiplinan yang tinggi, dia mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik, dan memiliki respon yang cepat dalam melakukan suatu hal dan memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat dengan pekerjaannya yang baru. Namun terdapat kelemahan pada Winda Angela, yaitu dia memiliki sifat tidak enakan. Peluang yang dimilikinya adalah dia mampu untuk menyelesaikan semua tugas dengan baik dan dia sebelumnya sudah mempunyai pengalaman kerja pada tempat kerja sebelumnya.
Meskipun ada ancaman seperti karena dia wanita, dari sisi keluarga mempunyai tuntutan untuk tidak bekerja terlalu berat. Terima kasih, saya serahkan kepada rekan saya, Kevin. Saya akan menjelaskan untuk posisi Cook dan Sales Management for Travel Agent. Kriteria yang dimiliki adalah lulusan perhotelan dan pariwisata, kemudian memiliki pengalaman 1 tahun atau lebih di bidang yang sama, lalu memiliki sertifikasi penanganan makanan yang baik, kemudian memiliki pengetahuan dalam metode dan teknik memasak, dan dapat bekerja dengan tim serta memiliki komunikasi yang efektif. Alasan kami untuk mencari kriteria kandidat ini adalah untuk menambah tenaga dalam bidang cook ini, kemudian untuk memaksimalkan pelayanan yang ada. Untuk pelamar yang lolos adalah Maria Rosali. Dengan kelebihan dia miliki adalah sebagai lulusan di dunia perhotelan dan pariwisata, serta memiliki beberapa pengalaman di bidang cook ini. Dan juga dia memiliki kepribadian yang energik dan disiplin sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Namun, ada kekurangan yang ia miliki, seperti belum memiliki sertifikasi dalam menangani makanan yang disukai, serta masih minimnya pengetahuan akan di bidang cook ini. Peluang yang dimiliki bisa belajar dengan para senior dan akan diberikan pelatihan khusus. Meskipun ada ancaman seperti kurangnya pengetahuan dalam bidang cook ini, karena dia masih fresh graduate. Saya akan menjelaskan untuk posisi Sales Manager for Travel Agent. Kriteria yang dibutuhkan adalah lulusan dunia perhotelan dan pariwisata, kemudian memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang yang sama, lalu terbiasa dengan VHP system, kemudian memiliki kemampuan manajemen penjualan, dan memiliki pengetahuan dan perjalanan domestik dan internasional yang terkini. Alasan kami untuk mencari kriteria dari kandidat adalah untuk memaksimalkan pelayanan dalam sektor dunia agen perjalanan yang baik. Untuk pelamar yang berhasil lolos adalah Ripka Aljai. Dengan kelebihan yang dimiliki adalah sebagai lulusan di bidang dunia perhotelan dan pariwisata dan menguasai 3 bahasa dengan baik. Namun ada kelemahan seperti belum menguasai VHP system. Peluang yang ia miliki adalah memiliki hobi yang menjadikan hal tersebut sebagai nilai plus tersendiri. Meskipun ada ancaman seperti persaingan manajemen penjualan di sektor agen perjalanan. Terima kasih. Saya serahkan pada teman saya selanjutnya. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai posisi waiter atau waitress dan juga posisi untuk pastry. Saya akan menjelaskan bagian waiter atau waitress terlebih dahulu. Kualifikasi yang dibutuhkan yaitu pria dan wanita yang berumur 17-25 tahun, sudah memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai pelayan, fresh graduate are welcome, fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki keterampilan interpersonal, bersifat energik dan semangat, juga dapat berjalan dan berdiri selama berjam-jam. Kualifikasi seperti yang sudah saya sebutkan di atas, karena yang pertama, seorang waiter atau waitress harus berpenampilan menarik. Yang kedua, harus dapat berkomunikasi dengan tamu dengan cara yang sopan namun tetap ramah. Dan yang ketiga, yaitu harus siap sedia dalam melakukan pelayanan saat mengantarkan pesanan. Kandidat yang berhasil lolos pada posisi waiter atau waitress adalah Lavina Andrea dengan kelebihan bersemangat, dapat bekerja dalam tekanan, bertanggung jawab, ramah, dan sopan. Namun, kekurangan yang dia miliki yaitu agak lamban dalam berpikir dan juga memiliki masalah kesehatan pada kakinya. Peluang yang dimiliki oleh Lavina Andrea yaitu memiliki keterampilan berkomunikasi yang cukup baik dan memiliki banyak pengalaman karena pernah bekerja paruh waktu. Meskipun ancaman yang dihadapi oleh Lavina Andrea yaitu banyak orang dengan lulusan dari universitas ternama, dia membuktikan bahwa dia menjadi kandidat terbaik pada posisi waiter atau waitress. Posisi yang kedua yaitu pastry. Kualifikasi yang dibutuhkan yang pertama yaitu pria dan wanita yang berumur maksimal 35 tahun
memiliki pengalaman setengah tahun sampai 2 tahun dalam posisi yang sama, bekerja dalam tim maupun individu, memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pastry dan juga kue-kue lainnya, bahkan dalam tren saat ini, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan yang kreatif dalam merancang, mendekorasi dan membuat kue-kue lainnya, dapat menjaga dapur tetap bersih dan teratur, dan yang terakhir dapat bekerja secara fleksibel dalam akhir pekan maupun malam hari, dan bahkan saat diperlukan. Alasan saya memilih kualifikasi tersebut adalah yang pertama, seorang pastry harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, baik secara teori maupun secara praktek, agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, yaitu agar dapat bekerja sama, baik secara tim maupun secara individu. Dan yang terakhir, agar dapat bekerja dengan tenang walaupun di dalam tekanan. Kandidat yang berhasil lolos dalam posisi pastry yaitu Albert Kuhn, dengan kelebihan dapat bekerja dalam tim, disiplin, dan bertanggung jawab. Kekurangannya agak lamban dalam mengambil keputusan, namun peluang yang dia miliki yaitu memiliki banyak pengetahuan terkhususnya dalam bidang pastry dan dapat bekerja sama dalam tim. Meskipun ancamannya jika dia menjadi pemimpin, banyak orang merasa tidak nyaman karena aturan yang dibuat terlalu ketat atau terlalu disiplin. Dia membuktikan bahwa dirinya berhasil menjadi kandidat terbaik untuk posisi pastry. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mengenai sumber akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivana. Kami menggunakan 3 platform utama untuk mengiklankan lowongan pekerjaan ini. Yang pertama adalah Jobstreet. Jobstreet merupakan salah satu perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan yang sangat terkemuka di Asia. Tidak hanya terkenal di Indonesia, Jobstreet juga digunakan oleh beberapa negara lain di Asia seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam. Menurut kami, karena kepopularitasan Jobstreet di Indonesia sudah sangat tinggi dan cukup bagus, kami merasa dengan menggunakan Jobstreet kami dapat menjangkau lebih banyak sumber daya manusia berpengalaman dan juga sesuai dengan kualifikasi atau kriteria yang kami berikan. Yang kedua adalah Kormo Jobs. Kormo Jobs merupakan salah satu perusahaan penyedia lowongan pekerjaan dalam bentuk aplikasi yang dinaungi atau dibuat oleh Google. Dikarenakan berada di satu naungan dengan Google, kami percaya bahwa Kormo Jobs tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga turut membantu kami mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria atau kualifikasi yang kami inginkan. Yang terakhir adalah Glints. Tidak seperti situs penyedia lowongan pekerjaan lainnya, Glints memiliki fitur-fitur yang dapat memudahkan pelamar dan juga pihak perusahaan. Untuk pelamar, Glints memiliki fitur untuk dapat mengetahui status keberadaan CV yang telah dikirimkan ke perusahaan yang diinginkan, sehingga dapat dilihat apakah CV tersebut sudah dilihat atau masih dipertimbangkan. Dan untuk perusahaan, fitur yang dimiliki oleh Glints adalah memberikan database yang terbaik dan juga lebih cepat, sehingga dalam proses penyaringan kandidat dapat dilakukan lebih mudah untuk menentukan kandidat yang sesuai dan berkualitas. Staymax Hotel and Resort akan mengadakan orientasi untuk karyawan baru selama 2 hari dengan judul Maximize Your Work. Orientasi hari pertama akan diawali dengan ada kata sambutan dari CEO Staymax Hotel dan Resort. Kemudian akan dilanjutkan dengan office tour atau hotel tour, di mana karyawan baru dapat mengelilingi fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat di hotel. Setelah office tour, kami akan memberitahukan sejumlah peraturan perusahaan dengan membagikan buku pedoman perusahaan kepada para karyawan baru untuk dapat dibaca dan juga dibawa pulang. Sesi selanjutnya adalah pengenalan job desk dan struktur organisasi. Dalam pengenalan job desk ini, kami akan memberitahukan sejumlah SOP yang kami terapkan di hotel kami dan juga menginformasikan kepada karyawan baru tentang struktur organisasi di dalam hotel ini.
Sesi terakhir di hari pertama orientasi adalah employee kit dan contact person, di mana kami akan memberikan sejumlah barang yang digunakan oleh karyawan baru untuk bekerja nantinya, seperti misalnya kartu akses, seragam, dan perlengkapan lainnya, dan juga informasi kontak orang-orang yang dapat dijangkau atau dihubungi. Keseluruhan sesi di hari pertama orientasi ada 5 sesi, di mana di antara sesi tersebut kami akan memberikan ice breaking atau games untuk dapat mencairkan suasana bagi karyawan baru. Dan tentunya setelah 2 sesi pertama, kami akan mengadakan break atau istirahat bagi karyawan baru. Di sesi penutup, kami akan membagikan kuesioner untuk melihat feedback orientasi hari pertama dari para karyawan baru yang telah bergabung. Untuk hari kedua, susunan acaranya adalah sambutan dari kepala masing-masing departemen, pengenalan daftar istilah-istilah perusahaan dari masing-masing departemen, pengenalan jadwal kegiatan perusahaan, biasanya terdiri dari kegiatan formal maupun non-formal, misalnya workshop yang diadakan oleh pihak marketing hotel serta meeting bulanan. Lalu akan ada ice breaking atau games, serta break, berupa fine dining yang harus diikuti oleh seluruh pihak. Lalu akan ada pengenalan prosedur keamanan serta kondisi gawat darurat, di mana akan ada sosialisasi mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penghuni hotel, seperti apa tanda bunyi alarm, pintu darurat, tangga darurat, dan instalasi hidran. Lalu yang terakhir adalah penjelasan hak-hak karyawan, benefit yang difasilitasi dan dapat dinikmati oleh seluruh karyawan baru di perusahaan. Misalnya free membership di gym dan all you can eat setiap hari Sabtu. Lalu sebagai penutupan akan ada sesi foto bersama yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat, pelepasan balon, dan kita akan meminta setiap karyawan baru untuk mengisi kuesioner feedback program orientasi hari terakhir ini. Kesimpulannya, untuk menginformasikan peluang pekerjaan yang baru, maka perusahaan akan mengeluarkan lowongan kerja beserta dengan kualifikasi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Untuk perekrutan karyawan, tentunya sebuah perusahaan harus melakukan beberapa tahap maupun cara-cara untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Dengan begitu, perusahaan akan belajar untuk saling bekerja sama dengan baik dan dapat mencapai tujuannya dengan baik pula. Sumber peletak pelowongan juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Staymac Hotel sendiri memasang lowongan pekerjaan di berbagai platform, seperti Jobstreet, Kurmo Jobs, dan Green. Setelah itu, kita akan melakukan interview dan seleksi berkas, sambilan menganalisis SWOT personal setiap kandidat agar mendapat karyawan yang baik sesuai kriteria perusahaan. Sebelum mereka bekerja, karyawan baru harus mengikuti program orientasi yang disediakan, guna untuk mereka dapat mengurangi kecemasan, serta dapat mengenal lebih dalam mengenai perusahaan dan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Semua proses ini saling berhubungan dalam proses perekrutan karyawan baru dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Terima kasih. Demikian yang bisa kami laporkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga laporan ini bisa bermanfaat. Saya dengan segenap rekan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.